Baik, selamat malam Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada malam hari ini di Zoom. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Dari mana saja nih? Boleh sambil menunggu yang lain, boleh absen nih di kolom chat ataupun boleh perkenalan secara langsung. Pengenalan, terus habis itu pengalaman belajarnya, mengajarnya di sekolah. Ngajar apa, sebagai guru apa, dan sudah berapa lama. Boleh sharing-sharing Bapak Ibu guru? Dari mana saja nih yang sudah gabung? Ada yang dari mana nih? Boleh di kolom chat. Ada yang dari SMA Negeri 1 Pangalengan, Bandung. Ada dari Sulawesi. Halo, selamat malam. Dengan Bapak Risman tadi, Bu Yanti, dan juga ada Sadikot Kota Baru, Sumbar. Wow, Sumatera Barat. Kemudian dari Bogor, ada guru matematika. Ibu Liah dari Depok, SMP Ar-Rahman. Dari Sulawesi juga ada nih hadir. Wow, Masya Allah banyak sekali. Dari Kediri, SMP Ar-Risalah. Ibu Yoyon, instruktur BLK Palembang. Halo, selamat malam. Boleh nih, ini di kolom chat sudah banyak banget yang masuk nih, yang sudah absen. Dari secara langsung, boleh perkenalan siapa yang ingin perkenalan ataupun boleh sharing-sharing selama belajar, mengajar di sekolah ataupun mengajar di madrasahnya. Dari ibu siapa nih yang mau berbicara? Yang pertama atau Bapak Guru? Barangkali yang sudah terbuka nih kameranya dari Bapak Yoyon. Halo Bapak Yoyon, boleh dibuka mikrofonnya? Boleh nggak perkenalan Bapak Yoyon? Halo, Baik, selamat terima kasih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yoyon, boleh nih perkenalan dari mana nih Pak? Perkenalkan, nama saya Yoyon Artino. Saya sehari-hari aktivitasnya itu sebagai instruktur di UPTD BLKPPKT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah menjadi instruktur ini sekira 11 tahun lah. Wow, Di Masya Allah. konsentrasinya fokusnya di bidang otomotif. Untuk domisili saya di Palembang. Hmm. Barangkali itu saja yang sebagai pembuka untuk perkenalan. Oke, Pak. Salam kenal untuk semuanya. Semoga kegiatan kita malam ini berjalan dengan lancar dan kita Amin. dapat mengambil pembelajaran dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal gue Bapak Yoyon yang dari Palembang ya tadi ya. Iya, Oke, selamat mengikuti ya Bapak Yoyon di acara. ya, mohon maaf ini Ibu, saya sudah agak kesulitan untuk karena saya menggunakan HP, jadi Oh, backgroundnya belum bisa saya setting untuk menggunakan background kita yang formal pada malam hari ini. Mohon dimaklumi gitu. enggak, nggak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti sinyalnya lancar ya Pak, semoga ya Pak, amin. Ya, Amin. Terima kasih Bapak Yoyon. sama-sama Bu. Oke, baik boleh yang lainnya nih. Di sini ada Ibu Latifah, guru bahasa Inggris dari NTB. Wow, dari NTB juga hadir. Boleh nih Ibu Latifah barangkali mau berbicara? Halo, selamat malam Ibu Latifah. Apakah ada di sini orangnya? Bu Latifah, halo selamat malam. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya Ibu Latifah dari Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Saya Di- guru SMP eh, eh, mata pelajaran bahasa Inggris. Senang ikuti kegiatan ini. Semoga insya Allah bisa bermanfaat. Amin, amin. Ibu sudah lama mengajar di SMP tersebut, Bu? Oh iya, hampir 20 tahun. Wah, Masya Allah 20 Ya, tahun. iya. Hampir Insya usia Allah saya. tahun 2028 pensiun insya Allah. Oh.
Sudah Tapi masih semangat belajar. Masya Allah, ya patut dicontoh untuk guru-guru muda ya Bu ya. Ya, Sampai amin. pensiun masih semangat untuk ngajar anak-anak SMP yang sekarang udah eranya anak Gen Z sudah beda ya Bu dengan yang dulu ya Bu ya Betul, anak-anaknya. betul. Jadi Baik, harus Bapak. mengikuti dunianya mereka. Iya, iya betul Bu. Terima kasih Bu motivasinya. Nanti Sama-sama. bisa saya ikutin sebagai guru-guru baru saya. Oke. Oke, selamat mengikuti Bu Latifah. Terima Terima kasih. kasih. Oke. Wah, di sini banyak guru-guru senior, guru-guru muda juga banyak, bahkan mahasiswa juga banyak yang mengikuti ya, Bapak Ibu guru. Biasanya mahasiswa itu mengikutinya di YouTube. Jadi kami menyiarkan itu ada di YouTube dan juga Zoom. Di sini sudah banyak absen dan juga ini juga materi sudah memasuki Zoom. Baik, kita langsung saja mulai ya Bapak Ibu Guru dipersiapkan karena waktu kita pelatihan ini kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu Guru. Karena 2 jam boleh Bapak Ibu Guru sambil menyiapkan cemilan ataupun minumnya barangkali ya. Jadi biar tidak ketinggalan materi dan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh dicatat terlebih dahulu, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu Guru. Baik, saya mulai ya untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di pelatihan guru pembelajar Indonesia dengan tema membuat media pembelajaran interaktif dengan kombinasi Canva dan Assembler Edu untuk berbagai perangkat di HP, laptop, dan juga IFP. Perkenalkan, saya Nur Faedah Jazira yang akan memandu kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita membuka kegiatan pelatihan pada malam hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, dalam pelatihan ini kita akan membahas tentang rancangan untuk meningkatkan kompetisi guru dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan mengkombinasikan Canva dan juga Assembler Edu. Karena tadi sudah perkenalan dan juga pemateri sudah memasuki Zoom, izinkan saya untuk menyapa pemateri terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bapak Adwin. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Adwin? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak Ibu Guru, Mbak Zira juga sehat semua. Alhamdulillah. Oke, Bapak Admin, kesiapan untuk malam hari ini bagaimana, Pak? Sudah siap? Oke, Pak, ya? Insya Allah siap Iya. menemani Lancar semuanya ya, ini. Pak. Sinyalnya tidak ada kendala ya, Pak, ya? Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Baik, monggo dipersiapkan Bapak untuk materinya. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Pak. Terima Ya. kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu Guru, karena pemateri kita sudah memasuki Zoom, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi untuk membacakan CV beliau. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya ya, Pak, ya. Nama Adwin Kurniawan, pendidikan di PMA Surabaya tahun 2005 sampai tahun 2009 dan di STID Al-Hadid Surabaya tahun 2012 sampai tahun 2016. Alamat beliau di Surabaya, alamat email adwintheleader@gmail.com, nomor HP 0838 3144 7471. Pengalaman kerja beliau di Wincom and Magic sebagai CFO tahun 2007 sampai 2009. Cosmic Trainer tahun 2011 sampai tahun 2013. Cosmic sebagai Ketua Pelaksana tahun 2013 sampai tahun 2021. Di Al-Kafi Foundation sebagai Sekretaris dan Manajemen Pembinaan Moral tahun 2020 sampai sekarang. Dan Berdaya.online founder tahun 2021 sampai tahun 2023. Kemudian pelatihan-pelatihan beliau diantaranya ada tahun 2020 pelatihan pembinaan moral daring, tahun 2023 sampai tahun 2024 PGBL Power Up dengan ChatGPT, tahun 2024 pelatihan khusus media bantuan AI, tahun 2023 sampai 2024 berbagai webinar atau diklat nasional. Sertifikat beliau ada Basic Instructional
Desain oleh Skill Academy, Microsoft Innovative Educator oleh Microsoft, Career Essential in Generative AI oleh Microsoft and LinkedIn, Design and Deliver Training Program oleh LinkedIn, dan Generative AI for Educator oleh Google and Rise Initiative. Baik, itu adalah CV beliau. Tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu Guru, dari CV beliau, kapasitas beliau untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Sebelum memasuki kegiatan inti, izinkan saya untuk memberi pengantar sedikit terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan menuntut guru untuk mampu beradaptasi dan berinovasi dalam proses belajar. Peserta didik saat ini merupakan generasi digital yang membutuhkan media pembelajaran visual, interaktif, dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang terstruktur untuk membantu guru mengintegrasikan Canva dan Assembler Edu secara efektif. Baik, itu pengantar dari saya, tidak perlu berlama-lama. Kita memasuki ke acara inti, yakni pemaparan materi dari pemateri kita, yakni Bapak Adwin Kurniawan. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zira. Selamat malam rekan-rekan, Bapak Ibu guru semua. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah ya, di malam hari ini kita berjumpa kembali pada malam yang sepertinya saya nggak tahu kalau di tempat ataupun kota Bapak Ibu, tapi di tempat saya Alhamdulillah cerah ya, sehingga semoga nanti mulai kita awal ini sampai akhir kita berjalan dengan lancar. Selain itu, saya ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita ya sebagai pendidik pengajar lebih optimal pada siswa didik kita. Baik Bapak Ibu, saya kebetulan malam hari ini diminta tolong kembali ya oleh teman-teman GPI, Guru Pembelajaran Indonesia. Nah, sehingga ini merupakan awal tahun baru. Saya ucapkan juga selamat tahun baru untuk Bapak Ibu guru semua ya di tahun 2026 ini. Nah, nanti semoga apa yang diharapkan, diimpikan di 2026 ini semakin lancar juga, semakin apa yang diharapkan menjadi tercapai. Nah, baik Bapak Ibu, di malam hari ini ya, tadi Mbak Zira menyampaikan CV saya, tapi sebenarnya saya juga manusia biasa seperti Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini sekedar menjadi rekan belajar saja, teman sharing saja. Kebetulan ini diminta tolong sama GPI menyampaikan sebuah topik yang dikatakan ringan juga nggak ringan, tapi dikatakan berat juga nggak berat ya. Sehingga nanti coba kita bahas secara bersama-sama. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini pada malam hari ini ya kita akan membahas sebuah topik ya, yaitu kalau disederhanakan itu menghidupkan dunia tiga dimensi ya di kanvas digital kita atau di Canva begitu ya. Nah, di malam hari ini, kalau ngomongkan topiknya, kita berharap agar belajar kita atau kepengajaran kita dengan siswa itu juga menjadi semakin menyenangkan ya. Jadi bagaimana belajar dengan siswa itu nggak malah semakin boseni, nggak semakin kita itu terbebani, tapi bagaimana ini menjadi semakin menyenangkan. Nah, akhirnya di malam hari ini kita akan coba membahas kombinasi ya Canva dengan Assembler Edu ya untuk berbagai perangkat baik HP, laptop dan juga interaktif flat panel ya. Jadi saya menduga kenapa kok akhirnya GPI mengangkat topik ini karena di pemerintahan yang sekarang ya itu kan mulai mengenalkan ya yang namanya IFP atau interaktif flat panel. Semacam televisi yang sangat amat besar, touchscreen ya, penggantinya proyektor yang akhirnya guru itu bisa interaktif langsung di situ. Tapi tidak hanya itu, memang fakta dan kenyataannya sekarang termasuk buku-buku cetak ya di buku sekolah anak saya itu terbitan-terbitan penerbit itu juga menyematkan semacam QR code yang akhirnya itu bisa kita melihat video tambahan tentang bahasanya dan juga mungkin gambaran tentang tiga dimensinya lewat buku itu. Jadi sepertinya arah pembelajaran pendidikan kita itu akan mengarah ke sana ya. Nah, cuma bagi kita sebagai seorang pendidik membuat yang seperti itu kadang kan malah menjadi repot ya. Wah, ini saya belajar Canva aja masih belajar, desain bagus mungkin masih belum bisa. Lah ini mendadak kita
diminta atau mungkin harapan atau tuntutan kompetensi untuk berkembang itu sampai presentasi yang levelnya ada 3D-nya kan beda. Ini apa nggak tambah susah, apa nggak tambah repot dan sebagainya itulah. Itu yang akan menjadi bahasan kita di malam hari ini. Mengapa kok ini menjadi penting? Ya, tadi karena dunia ini kan terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi mengingat dunia ini terus berkembang, dunia tidak tetap ya. Maka akhirnya kita itu mengamati cara belajar siswa didik kita itu kan juga berubah ya. Bahkan cara saya pribadi dalam mengajar atau mengembangkan kemampuan belajar untuk anak saya itu juga berubah. Saya itu kalau ingat dulu waktu kecil ya, tadi kan disampaikan ada ibu guru yang 2028 pensiun itu ya, mungkin tahu ya. Kalau di masa dahulu ya, itu kalau seorang ayah atau ibu mengajar anaknya, mungkin kita bikin soal 5 tambah 4 sama dengan 7 tambah 11 sama dengan dikasih di kertas. Terus sang anak akan coba untuk menjawabnya. Melihat pelajaran sekarang yang semakin kompleks, tuntutan belajarnya tinggi, bentuknya juga variatif. Kalau seorang ayah juga model ngajarnya begitu, itu juga mungkin akan kurang atau ketinggalan karena sekarang anak-anak kita itu beda dengan dahulu ya, yang dimana dahulu itu tidak banyak alternatif visual yang menarik, ketemunya itu mungkin hanya teman bermain di lapangan, tapi sekarang banyak yang lebih menarik. Ada YouTube, ada TikTok, ada juga game-game yang itu sangat 3D, itu sangat menarik sekali. Nah, di lain sisi, kita ini kan mengajarkan suatu hal yang kadang kadang kompleks ya, kadang abstrak. Saya mencoba melihat saja, katakanlah capaian pembelajaran untuk pelajaran PKN ya, pendidikan Pancasila dengan kewarganegaraan itu sampai mengenal konsep tentang Pancasila, terus nilai-nilainya yang seperti apa, itu bayangan saya buat anak kelas 1 SD ya, yang mungkin baru belajar membaca, itu akan cukup abstrak ya, cukup berat ya. Jadi kita ini punya tantangan sekarang ini, yaitu kita diminta mengajar ya, sesuatu konsep yang kadang acap kali abstrak, acap kali tidak bisa kita hadirkan di depan siswanya. Kalau buah atau apa barang-barang yang sifatnya fisik begitu ya. Kita bahas apel, mungkin kita bisa ngambil apel kita bawa ke depannya. Kita bahas yang namanya benda seperti sepeda, bisa juga kita bawa sepeda ke dalam kelas begitu ya. Atau ada juga guru yang kreatif menjelaskan tentang apa proses membuat es sampai dijual, tukang es lilin ya, tukang es potong lilin itu dibawa masuk ke kelas untuk melihat langsung. Itu ada yang bisa begitu, tapi kalau bahas masuknya itu sudah faktor apa anatomi tubuh misalnya, atau mungkin bahas luar angkasa, atau konsep yang sifatnya nilai-nilai, itu kan sifatnya abstrak. Ya. Jadi anatomi tubuh, erupsi gunung berapi ini sifatnya abstrak. Tidak mungkin kita bawa di depan siswa kan gitu ya. Gunungnya, ini nih gunungnya, kamu amati kan tidak bisa begitu ya. Nah, alhasil seringkali kita bahkan mungkin masih pakai teks ya, sifatnya teks tulisan tanpa yang namanya gambar. Nah, jadi kita ada tantangan keterbatasan 2D di sana tadi itu. Nah, sedangkan kalau kita diminta untuk membuat sebuah animasi, gambar yang sifatnya 3D, yang bisa diputar, begitu ya, dilihat atasnya, bawahnya, samping kanan, samping kirinya, ya itu akan agak repot, gitu ya, akan agak susah, agak menyusahkan, karena ya mungkin Bapak Ibu merasa ya, guru sekarang ini walaupun teknologinya lebih canggih, yang dipelajari oleh guru ternyata lebih banyak dibandingkan guru di masa dahulu ya. Kalau dulu kan kita mungkin sekedar memegang spidol atau kapur ya, maka kita sudah bisa mengajar. Tapi sekarang mungkin butuh belajar PowerPoint lah, belajar Canva, sekarang ada AI. Nah ini ketambahan 3D apa nggak tambah lebih susah. Nah ini ada peluang Bapak Ibu, ada peluang ternyata ada apa semacam tools seperti Canva begitu ya yang memudahkan kita untuk membuat atau mendesain sesuatu yang sifatnya 3D sebagaimana cara kita mendesain slide atau kepengajaran dengan Canva. Tinggal ketik, tinggal pilih, digeser, ditaruh begitu ya. Jadi ada peluang yang seperti itu. Nah, semoga pembahasan kita malam hari ini bisa menjadi solusi ya, membuat media pembelajaran yang hidup, responsif dan dapat diakses ya oleh semua perangkat. Jadi bisa di HP, bisa di laptop,
bisa seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu bisa lewat IFP gitu ya. Jadi lewat layar besar yang touchscreen itu. Sehingga harapannya belajarnya itu bisa lebih fleksibel begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau coba kita bandingkan Bapak Ibu ya, sebagaimana yang tampak di layar. Misalnya kita fokus ke yang sebelah kiri ini. Kita nampilkan sebuah tulisan nih. Nukleus atau inti sel mengkontrol aktivitas sel dan mengandung materi genetik. Mitokondria menghasilkan energi, kurung buka, ATP, kurung tutup, melalui respirasi sel, gitu ya. Sifatnya teks. Sifat teks ini tentu bagi siswa sangat amat abstrak, gitu ya. Dia nggak ngerti bentuknya, nggak ngerti barangnya. Ya kalau selnya bisa kita bawa ke kelas, bisa kita amati. Itu lebih enak. Masalahnya nggak bisa. Nah, oleh karena itu, ya, para ilustrator pendidikan di masa itu mencoba membuat visual dua dimensinya, gitu ya. Menggambarkan apa yang pernah diamati oleh para pengamat lewat mikroskop digambar. Kenapa kok pakai gambar? Karena tidak semua sekolah punya mikroskop, tidak semua sekolah bisa ngamatin sel. Maka gambar ini harapannya bisa membantu, kan begitu ya. Nah, sama, kadang saya juga sedih ya, punya apa itu semacam adik binaan begitu ya misalnya. Membahas dia belajar, dia sudah SMA, belajar tentang transistor, resistor, tahu cara menghitung hambatan listrik atau ohm. Tapi dia nggak pernah melihat resistornya sendiri seperti apa. Yang dia tahu cuma simbol resistor, bahkan bukan gambar resistor, simbol tentang yang namanya resistor. Padahal resistor itu masih masih bisa dibawa kelas ya Bapak Ibu. Kita bisa beli resistor masih murah, kita bisa bawa kelas, bisa kita uji coba. Nah, tapi tidak sedikit konsep-konsep yang sifatnya abstrak seperti itu. Nah, terus berikutnya lagi, dulu kita masih pakai buku apa ya? Buku ajar yang sifatnya gambar begini. Nah, sekarang ketika ada Canva begitu ya, terus juga ada fitur-fitur tiga dimensi yang mulai masuk, maka sebenarnya ini kesempatan kita untuk semakin mengkonkretkan ya. Karena kalau dua dimensi ini sebenarnya masih masih susah. Maksudnya nukleus di sini nih kayak gimana sih posisinya? Apakah di atasnya? Apa ini maksudnya di dalamnya? Itu kan nggak jelas. Tapi kalau sudah jadi tiga dimensi, maka itu akan lebih jelas. Apalagi kalau siswanya bisa memutar-mutar sendiri ya, mengamati sendiri bentuknya dalam tiga dimensi tadi seperti apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tantangan kita ya itu adalah mengubah ya, apa yang awalnya berupa teks, berupa gambar dua dimensi yang susah dibayangkan oleh siswa itu menjadi sesuatu yang sifatnya interaktif ya dengan dunia konkret, nyata dan juga memudahkan. Dan memang menurut riset Bapak Ibu ya, otak manusia itu tidak bekerja alamiahnya itu dengan teks, tapi lewat visual. Jadi manusia, otak manusia itu memproses yang namanya visual 60.000 kali, gitu ya, lebih cepat daripada yang namanya teks, lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Memang kita akhirnya sebagai pendidik butuh belajar ya, hal-hal baru, teknologi-teknologi baru. Tapi teknologi ini bukan untuk menggantikan guru, ya. Tapi mengangkat yang namanya peran kita dari yang sekedarnya cuma penyampai informasi, yang cuma memindahkan tulisan dari buku ke papan-papan ke bukunya siswa, dari bukunya siswa ke otak menjadi seseorang yang mampu merancang ya, pengalaman belajar yang itu imersif ya, relevan dan juga tak terlupakan. Dan kalau kita bisa belajar teknologi, maka kita bisa hemat waktu persiapan, ya, terus bisa meningkatkan keterlibatan di siswa, bisa juga memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan hemat saya ketika ada AI ke depan ini, membuat hal-hal yang begitu akan juga akan jauh lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembelajaran malam ini, ya, saya seringkali juga di GPI itu sering menyampaikan ke rekan-rekan pendidik, kalau Bapak Ibu punya akun belajar.id ya, itu jangan dipandang sebagai apa, fungsi administratif saja ya, tapi akun belajar ID ini sebenarnya juga punya banyak manfaatnya. Kalau saya boleh sebut ini kunci sakti gitu ya Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini kunci sakti. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu itu sudah terdaftar ya di Dapodik, terus Bapak Ibu belum punya akun belajar ID, adminnya diminta untuk mengurus saja karena
akun ini cukup sakti. Dengan akun Belajar ID, kita bisa masuk ya ke Canva ya. Itu yang awalnya berbayar ya. Kalau kita pakai akun Belajar ID, maka kita bisa mengakses Canva Edu yang akhirnya banyak fitur-fitur premium setara dengan berbayar itu bisa kita gunakan gitu ya. Termasuk jutaan aset-aset gambar, bahkan AI-nya juga bisa kita gunakan pakai akun Belajar ID. Tidak hanya di situ, nanti juga akan kita gunakan pada tools yang mungkin malam hari ini Bapak Ibu masih asing, yaitu Assembler. Kalau kita pakai akun Belajar ID, maka akun itu juga bisa membuka akses gratis ke ribuan aset 3D, gitu ya. Bahkan topik siap pakai, sama kayak bahan ajar, yang akan terus bertambah ya. Kayak Canva kan dulu awal-awal mungkin masih sedikit yang mengupload hasil karyanya di situ. Tapi kelak ya eh, para pengajar lain dari perusahaannya sendiri akan terus menambahkan fitur-fitur, tools-tools begitu ya di assembler itu sehingga akan siap perangkat ke pengajaran 3D-nya itu kayak kayak gimana begitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai nggak pakai kunci akun Belajar ID itu di Canva kita fiturnya terbatas. Ya. Kalau pakai assembler itu kita cuma bisa pakai 5 alat peraga per hari. Tapi dengan login ini tadi ya, maka kita bisa mendapatkan ini ya akses kalau di Canva Edu itu sampai 100 juta aset kan gitu ya. Jadi 100 juta aset itu bisa untuk kita gunakan ya. Menghapus background terus juga bisa apa itu pakai tools ngetik otomatisnya, nyari data dan sebagainya itu. Assembler itu juga begitu, termasuk ada penyimpanan gratisnya. Itu kalau kita pakai akun Belajar ID. Biasanya caranya mudah kok Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke Canva atau masuk ke Assembler Edu, biasanya akan ada ini ya loginnya itu sign up-nya pakai apa. Nah, itu pilih yang daftar dengan Belajar ID. Nah, kurang lebihnya begitu ya nanti Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Kenapa kok Canva ini di malam hari ini nyoba kita sandingkan, kita tambahkan dengan Assembler Edu. Ini sebenarnya tidak analog murni ya, Bapak Ibu, cuma sekedar menggambarkan saja. Jadi Canva itu kan tempat kita biasanya sebagai pendidik itu bikin LKPD ya, bikin lembar kerja, bikin presentasi kepengajaran, modul ajar, buku digital atau e-book, itu kita pakai Canva. Seperti yang ditampilkan malam hari ini, saya biasanya presentasi pakai PowerPoint, karena topiknya malam hari ini Canva sama Assembler, saya juga pakai Canva. Nah, ini kan menata slide-nya, desainnya, ini pakai Canva. Jadi, kalau mau dianalogikan, dicontohkan, Canva itu menyediakan tempat pairing yang cantik. Ada banyak template, ada banyak layout yang cantik-cantik sehingga kita tinggal mengubah tulisannya, mengubah tata letaknya sedikit. Maka itu sudah terlihat menarik. Ya. Bahkan sudah ada beberapa protein-proteinnya. Gitu ya. Tapi dengan Assembler Edu, itu kita akan menambahkan semacam menu makanan yang nikmat, yang lezat. Gitu ya. Karena akhirnya ada visual 3D-nya. Misalnya ini kalau pakai bahasa para pelatihan ini dagingnya gitu ya. Hal-hal yang serunya itu ada di situ. Ya sebenarnya kalau mau berbicara real, objektif dalam kepengajaran yang bikin seru banyak ya, Bapak Ibu. Bisa gamifikasi, membuat pelajarannya jadi game, membuat pelajaran jadi interaktif. Nah, ini salah satunya yaitu pakai 3D. Sehingga malam hari ini kita batasan pembahasan kita adalah gimana ini menata atau membuat slide sehingga ada visual 3D yang interaktif untuk siswa. Kurang lebih dibatasi di situnya dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira apakah rumit? Apakah panjang langkah-langkahnya? Tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi cukup hanya dengan 3 langkah, maka apa yang kita pelajari pada malam hari ini insya Allah bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua. Gitu. Apa aja itu? Yang pertama, ya, maka kita akan nyoba menata slide-nya dulu. Ya. Jadi pilar pertamanya ini adalah Canva-nya dulu ya Bapak Ibu. Jadi di Canva ini tempat kita membuat desain awal atau layout awal, tatanan slide kepengajarannya itu yang
seperti apa. Jadi di situ kita mendesain fondasi pembelajaran yang menarik dengan Canva. Terus berikutnya kita buka Assembler Edu. Ya. Apa fungsi Assembler Edu itu? Tempat untuk desain 3D-nya. Nah, nanti pasti begini. Loh, Pak Adwin, bukankah di Canva yang terbaru sekarang ini juga sudah ada 3D-nya? Betul, sudah ada 3D-nya. Tapi 3D yang di Canva terbatas penggunaannya di Canva saja. Ya, jadi tidak bisa muncul seakan-akan masuk dalam ruangan kita atau namanya augmented reality, AR begitu ya Bapak Ibu ya. Atau visual reality itu tidak bisa, itu hanya ada di Canva lah. Sedangkan yang 3D-nya Assembler ini nanti bisa digunakan di IFP, flat panel interaktif tadi, bisa di laptopnya Bapak Ibu guru, bisa di HP murid masing-masing, sehingga apa yang Bapak Ibu siapkan bahkan bisa tampak melayang begitu ya di ruangan mereka di rumah itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di assembler itu nanti menambahkan kehidupan 3D-nya dengan augmented reality dengan assembler itu. Nah, setelah kita bikin desain 3D-nya, nanti bagaimana? Tinggal kita gabungkan. Jadi kita masukkan hasil assembler itu pada yang namanya Canva. Nah, jadi langkah-langkahnya kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Canva-nya disiapkan, assembler itu gabungkan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, wah saya Canva sudah cukup banyak nyobanya Mas Adwin sudah lama dari dulu sudah pakai Canva karena sangat memudahkan dibandingkan pakai PowerPoint misalnya. Ya berarti bisa juga kita langsung masuk ke tahap kedua. Jadi nyari-nyari inspirasi desainnya di situ kita ambil mana desain 3D mau diambil nanti tinggal dipindah ke Canva. Ini mungkin masih abstrak ya Bapak Ibu. Sama kayak siswa kita. Ketika hanya mendengar, melihat sesuatu yang 2D tanpa didemokan begini, itu menjadi abstrak. Nanti akan kita konkretkan waktu demo ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Sebelum masuk ke demo, saya nyampaikan dulu langkah-langkah umumnya. Yang langkah satu atau pilar pertama terkait Canva. Canva kan tadi keunggulannya banyak ya Bapak Ibu ya, dibandingkan apa alat-alat presentasi lainnya. Walaupun dia juga punya kelemahan ya. Kelemahannya itu bergantung dengan koneksi jaringan ya atau internet ya. Nah, ada beberapa fitur unggulan di Canva. Mulai aksesnya, terus ada fitur AI Magic Studio. Itu bisa bikin presentasi otomatis, bisa bikin gambar sesuai keinginan kita, bisa bikin teks, paragraf, menyempurnakan tulisan kita dan sebagainya. Ada remove background atau menghapus latar belakang ya Pak dari sebuah foto atau gambar. Bisa langsung nyambung ke beberapa aplikasi lain. Nah, di bagian Canva ini ya, kita sebagai seorang pendidik tentu bukan indah-indahan slide ya, bagus-bagusan Canva kepengajaran, tapi lebih untuk sarana menata. Gimana sih menyampaikan pesan yang kita miliki, target pesan itu agar nyampe pada komunikan atau siswa kita. Jadi bagaimana itu bisa membawa kita sebagai alur cerita yang komunikatif, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus sehingga kita gunakan saja Canva, ya. Bisa juga pakai template-template yang ada untuk ngapain? Untuk memudahkan, mempercepat awal, menyusun hierarki informasi. Nah, dan yang tak kalah penting, biar bisa dihubungkan dengan yang ketiga nanti ketika kita bikin slide-nya, maka kita cari ruang atau bagian mana ya yang kira-kira itu butuh visual 3D-nya, gitu ya. Jadi itu bisa kita kosongkan nanti agar bisa disisipkan untuk konten interaktif. Jadi di Canva itu berhentinya dibikin kayak model ajarnya umum. Nah, bagian-bagian yang sekiranya teks nggak mewakili, 2D atau gambar ilustrasi nggak mewakili, maka itu bisa kita sisipkan eh, apa animasi atau model 3 dimensinya. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu terkait Canva-nya. Terus berikutnya lagi Assembler Edu. Assembler Edu berarti nanti kita akan mencari ya apa sih gambar 3 dimensi yang sekiranya cocok untuk kepengajaran kita. Dan Assembler Edu ini sudah disiapkan juga beberapa contoh dari assemblernya ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depan akan terus bertambah
Sejauh ini ada 200 lebih topik kurikulum, ada 1000 lebih objek 3 dimensi yang bisa digunakan oleh seorang pendidik yang pakai akun belajar ID. Bisa nyusun 3D, jadi misalnya 3D-nya itu bukan satu kayak singa saja gitu enggak, tapi kita bisa bikin landscape-nya dulu, hutannya dulu. Mau menambahkan pohon juga bisa, nambahkan hewan apa juga bisa, nambahkan keterangan teks juga bisa. Tapi nggak ribet coding gitu, tapi semudah drag and drop sebagaimana Canva. Ya, bahkan bisa dibikin interaktif. Jadi kalau ini dipencet, dia berputar, apakah dia berjalan? Nah, itu juga bisa. Oke ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang masih awam, ya, mengapa kok pakai Assembler Edu? Kenapa kok kita nggak pakai lainnya? Sebenarnya ada beberapa apa tools presentasi yang itu juga memberikan 3D. Misalnya saya pribadi sebelum kenal Assembler Edu, Bapak Ibu ya, saya biasa pakai Microsoft 365, Bapak Ibu. Nah, kalau Microsoft 365 itu ada fitur insert 3D model. Jadi ada banyak 3D model yang bisa diinput di situ. Cuma Microsoft 365 ini kan langganan berbayar ya. Jadi langganan berbayar 1,3 sampai 1,6 juta per tahun. Nah, itu kan cukup cukup mahal. Nah, sedangkan Assembler Edu karena bisa pakai akun belajar ID, maka banyak yang bisa kita akses walaupun memang terbatas, tidak sepremium yang semuanya langsung kebuka, tapi sementara ini sejauh yang saya amati cukup membantu yang namanya rekan-rekan pendidik, gitu ya. Jadi kita bisa ngambil 10 alat peraga per hari, gitu ya. Apakah itu anatomi, anatomi tubuh ya, visualisasi gunung, sel, candi, DNA dan sebagainya itu cukup cukup banyak di situ. Ada 1000 lebih objeknya. Dalam satu hari bisa kita ambil 10. Jadi kalau kita menyiapkan ke pengajaran, satu hari menyiapkan apa? Satu slide kita isi 10 bisa. Loh kalau pengen nambah, bisa besoknya nambah 10 lagi. Besoknya nambah 10 lagi. Itu kan lumayan ya. Punya 200 materi yang sesuai kurikulum yang siap ajar ya, siap digunakan. Terus ada fitur untuk ngeditnya yang tanpa coding, drag and drop, mudah. Jadi kenapa kok Assembler Edu? Karena mudah, gratis, gitu ya. Kalaupun nggak gratis, ini saya beberapa hari terakhir saya coba bikin 2 akun. Satu pakai akun belajar ID, satu pakai akun Gmail biasa, saya pakai berbayar. Berbayarnya dia pun sebulannya 35.000 gitu ya. Dibandingkan Canva masih murah Assembler Edu ya. Nah, itu kurang lebih begitu. Tapi kan di malam hari ini saya nggak minta Bapak Ibu bayar malah. Malah gunakan saja versi gratisnya kalau mau nyoba ya. Atau pakai akun belajar ID biar lebih optimal. Kurang lebih begitu nanti Bapak Ibu. Nah, setelah langkah kedua tadi, langkah ketiganya semudah copy paste nanti Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bikin di Assembler Edu tinggal kita paste ke Canva. Jadi langkahnya ya satu Canva, dua assembler, tiga buka Canva ditempelkan. Kurang lebih semudah itu. Ya, nanti gimana hasilnya? Nanti wujud nyatanya bisa jadi interaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh sebentar. Oke. Hmm. Bentar ya Bapak Ibu. Saya ambil yang sudah terbuka aja sih. Nah, misalnya kayak seperti ini. Ini adalah ruangan tempat tidur ya. Nah, nanti di Canva-nya itu, walaupun siswanya dapat file Canva presentasinya, atau kita buka di panel ya, kalau kita pakai mouse atau kursor ya tinggal kita gerakkan, bisa kita zoom in, ya, bisa mendekat begini, terus sampai ada yang gerak-gerak itu ya Bapak Ibu, bonekanya gerak-gerak itu. Kita zoom out lagi, nah itu bisa. Nah, jadi pakai scroll atas, scroll bawah, kita putar-putar begini, ini sangat bisa.
Tidak hanya berhenti di situ, nanti bisa ada yang kalau kita klik device-nya muncul tulisan apa atau ada keterangan apa, itu juga sangat bisa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau di atas ini ada place it in your room ya. Ini kalau saya klik akan ada QR code ya. Jadi siswa juga bisa mengakses QR code-nya. Ini kalau Bapak Ibu lihat saya pakai laptop, terus lihat screen saya, Bapak Ibu punya HP, HP-nya Bapak Ibu arahkan ke QR code, nanti visual 3D-nya akan nampak di HP Bapak Ibu. Dan akan ada tombol untuk letakkan di ruangan saya, begitu ya. Jadi seakan-akan itu nampak di hadapan kita. Itu secara fungsi nanti demikian, ya. Bisa sampai demikian. Makanya ada place it in your room. Atau contoh lainnya lagi, nih ya. Jadi kalau seandainya mau dilihatkan di Canva-nya, oh saya harus minimize dulu loh itu. Nah, ini tampilan di dalam Canva-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini saya baru bikin tadi apa sore pakai akun yang ini saya pakai akun yang berbayar, pakai akun belajar ID juga bisa, begitu ya. Jadi ini bisa kita gerakkan walaupun sudah ada di dalam Canva-nya. Jadi tinggal kita double klik, terus nanti kita bisa zoom in. Nah, ini ya, bisa kita geser-geser juga, tetap bisa kita gerakkan. Bahkan bisa kita klik sampai muncul keterangannya ya. Telur, apa telur ini keterangannya. Nah, itu begitu. Nanti ulat. Oh, setelah jadi telur dia akan jadi ulat. Nah, jadi keterangan-keterangan tadi saya ngambil dari ChatGPT, gimana proses ulat terus saya paste di situ, terus jadilah bentuk yang seperti ini. Ini kan sangat menarik begitu ya kurang lebih Wawe. Untuk kalau mau siswa apalagi kalau dia punya HP dan bisa melayangkan di ruangannya itu akan cukup menarik sekali begitu. Oke ya. Jadi ketika kita bikin tadi itu, bikin yang seperti itu, maka siswa bisa mengoperasikannya sendiri pakai HP, bisa juga pakai laptop. Kalau laptopnya touchscreen juga enak, berarti itu sudah kayak IFP begitu ya. Bisa juga pakai proyektor, tapi kalau proyektor maka kita menggerakkannya tetap pakai mouse, kecuali Bapak Ibu punya alat lagi yang bisa mendeteksi sentuhan di proyektornya ya. Kalau sudah pakai yang paling canggih ya, yang sedang dikirim-kirim oleh pemerintah itu ya berarti kita tinggal apa memanipulasi atau menggerakkan gambarnya langsung di layar monitornya itu. Begitu ya Bapak. Jadi itu karena Canva itu bisa dibagi lewat link, lewat tautan, maka akhirnya siapapun yang punya link tersebut itu bisa untuk menggunakannya, begitu ya. Jadi semudah itu nantinya bahan-bahan itu akan dibagi. Itu wujud nyata yang pertama. Wujud nyata yang kedua, itu bisa juga kita bikin LKPD. Jadi kita bikin di Canva, lembar kerjanya seperti apa. Ya. Terus di lembar kerja itu ada satu bagian itu ada QR code-nya. Nah, kalau siswa menampilkan atau melihat QR code-nya pakai HP, maka dia akan melihat seakan-akan jantungnya tadi itu, ya misalnya ini gambar jantung begitu ya, itu nampak melayang. Tentunya tidak langsung melayang tanpa layar HP-nya, tetap nampak melayang di dalam HP-nya, tapi ya lingkungan sekitarnya tetap kelihatan dan dia bisa memutar-mutar gitu ya. Jantung tadi dilihat dari atas, bawah, di zoom ke dalam, mungkin dibuka bagian apanya lah itu sangat bisa. Jadi di situ akan ada penggabungan ya dunia fisik dan digital ya. Ketika mereka men-scan atau memindai QR code ya, kode QR, tugas ya, objektif dan sebagainya. Selama nggak salah pakai QR yang satunya ya Bapak ya, QR IS, kris, nanti jadinya bayar nanti ya. Nah itu akhirnya beda lagi, keliru kalau itu. Nah ini adalah QR untuk 3D. Nah di sini saya ingin nyoba mencontohkan dulu langkah-langkahnya bagaimana. Nanti setelah itu baru kita tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya demikian. Nah, sehingga bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, ketika kita buka Canva, kita bisa pilih presentasi, Bapak Ibu mengajar apa, ya.
temanya apa, apakah mau bikin dari kosongan atau kita nyari dari template ya. Misalnya kita mau nyari tentang ekosistem gitu ya. Nah, ini kan biasanya sudah ada nih di sini slide yang sudah jadi misalnya ya. Saya pakai template agar kita cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma kalau kita pakai template begini, itu kan biasanya nggak kerasa kitanya. Kita sebagai pendidik kadang punya gaya mengajar sendiri, punya alur cerita sendiri. Nah, ini kan kalau kita amati sebenarnya sudah lumayan bagus ya, pengertian, terus komponen, dan sebagainya itu. Atau kalau mau ngajar selain biologi, berarti tentang magnet juga sama kan? Kita bisa cari lagi, kita bikin atau masuk ke yang sini ya, pendidikan ini. Nanti kita cari tentang apa, fisika misalnya, atau magnet gitu ya. Oh, sorry. Misalnya kita masuk ke sini, kita ambil inilah, masuknya bangsa asing ke Nusantara gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya template yang sudah ada isinya, kita tinggal mengedit ya, tulisannya dan sebagainya. Nah, ini misalnya, Bapak Ibu ternyata tertarik, oh saya pengen membahas siklus air lebih mendalam, atau pohon ini pengen saya ganti menjadi 3 dimensi, kan begitu ya. Maka di saat yang seperti itu, ya, kita bisa saja pohon ini kita del gitu ya, kita hapus. Nah, ini yang saya sebut dengan menyiapkan ruang gitu Bapak Ibu. Menyiapkan ruang yang nantinya akan kita ganti dengan 3 dimensi dari assemblernya tadi itu. Apakah di Canva tidak ada? Kalau Canva yang terbaru, Bapak Ibu, sebenarnya di sini juga ada 3D. Ini Bapak Ibu pilih di sini ya. Bisa saja kita cari pohon di sini. Tree. Nah, misalnya pakai pohon dan bumi ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Canva juga punya fitur 3D sekarang ini ya. Bisa juga kita besarkan. Sama ya. Nah, apa kelebihannya kalau pakai 3D-nya Canva? Ya kita tinggal nyari di Canva-nya, nggak perlu buka aplikasi lain, nggak perlu login aplikasi lain, sudah di situ dan bisa kita putar-putar ya. Nah, ini kan juga bisa kita putar. Ya. Cuma bedanya kalau kalau mau ngezoom, kita ngezoom semua slide-nya ya, atau ini kita besarkan. Nah, bisa juga kita miringkan, kita tata sedemikian rupa misalnya. Itu bisa, apa namanya, di Canva begitu. Nah, cuma bedanya apa kalau kanvanya kita share atau kita presentasikan ya Bapak Ibu ya. Itu maka kanva kita itu gambarnya jadi statis. Tidak bisa kita manipulasi atau kita gerak-gerakkan pada saat kita mempresentasikannya pada siswa. Jadi nggak bisa muncul di EFP-nya ya. Itu yang akhirnya bisa kita sentuh dan kita gerak-gerakkan. Dia akan jadi gambar statis kembali. Sementara ini kelemahannya begitu. Mungkin ke depan Canva akan memperbaiki, namanya teknologi ya pasti akan terus berubah ataupun akan terus berkembang Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini bisa kita pilih mana ya bagian template, bagian gambar yang sekiranya mau atau butuh kita menjelaskannya itu pakai 3D. Nah, itu gitu. Nah, ini terkait kanvanya demikian. Itu adalah langkah satu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi lewat Canva. Nah, yang kedua, kita berarti lewat Assembler Edu. Ketik saja, begitu ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, Assembler Edu begini. Ya. Nah, nanti ini bisa kita klik. Kita klik, kita akan masuk. Kurang lebih nanti jadi yang seperti ini. Ini sudah saya siapkan, apa sudah saya buka dulu biar nanti nggak terlalu lama loadingnya, gitu ya. Jadi inilah tampilan awal dari Assembler Edu. Seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi dia jelaskan untuk edukator nanti fungsinya apa, ada yang kurikulum merdekanya untuk
belajar. Nah, ini nanti jadi-jadinya akan seperti ini. Hmm, Visual based learning ya. Nah, akhirnya interaksinya seperti yang difoto-foto di websitenya ini. Bagaimana cara kita mendaftarnya? Nah, di sini kalau kita lihat ya, harga aslinya itu $8 ya. Tapi kalau di kalau ini kita pakai wilayah Indonesia begitu ya, pakai yang ID begitu, itu 36.000 sampai 50.000. Jadi nggak sampai $8 kalau pakai wilayah Indonesia ya. $20 untuk yang paling premium. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mendaftar, sign up di sebelah kanan atas ini ya Bapak Ibu ya, itu atau kalau ini ada yang pakai laptop bisa sekalian langsung buka ya. Nah, ini dia nawari lagi karena sudah mendeteksi laptopnya, oh lokasinya kan Indonesia, pakai Indonesia. Dia berubah jadi bahasa Indonesia kan begitu ya. Seperti ini. Nah, terus kita klik daftar. Ketika kita klik daftar ini, maka di atas sendiri kalau sudah terdeteksi Indonesia, bisa daftar dengan belajar ID. Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Nah, ini adalah disampaikan ini karena baru ya, memang baru beberapa minggu yang lalu belajar ID itu akhirnya bisa digunakan di Assembler Edu, maka dia menginformasikan akun-akun yang kayak begini, instruktur kayak tadi yang disampaikan bapaknya instruktur tadi ya, mungkin punya akun instruktur.belajar.id ya, ada yang orang dinas mungkin dinas.belajar.id, PPG ya, admin ya dan sebagainya ini ataupun guru SD Dikbud ini adalah bisa pakai akun belajar ID. Terus Bapak Ibu tinggal join pakai akun belajar ID-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih kalau akun belajar ID kalau sudah join nanti akan ditanya ini sebagai apa? Pendidik, apakah siswa pilih pendidik gitu ya. Nah, jadi diisi, setelah terisi, maka kita akan punya akses ke fitur-fitur yang sifatnya premiumnya dia. Entah si loading ya Bapak Ibu ya. Oh sorry ini sudah saya buka Pak tadi. Nah, ini adalah yang akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi ini adalah gambaran website kalau website assembler jikalau kita pakai akun belajar ID. Ini kalau saya klik, nah ini ya, saya pakai belajar ID gratis gitu ya. Sementara ini keterangannya sampai 2028. Apakah diperpanjang oleh Kemendikbud ataupun assembler kita belum tahu, tapi sejauh ini gratis. Ya. Nah, di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini kalau kita klik, ada yang modelnya nanti alat peraga ya. Di sini ada tingkat-tingkat kelasnya, jadi Bapak Ibu bisa pilih sama kayak Canva begitu ya. Pilih kelas 1. Ini kalau kita buka ya, nanti akan ada 3D entah yang sudah dibikin sama orang lain atau yang akan kita bikin misalnya begitu ya. Nah, ini di bawah berkurang ya Bapak Ibu. Ketika saya buka satu, karena pakai akun belajar ini bisa mengakses 10 alat peraga, maka ketika saya klik satu ini, dia berkurang menjadi 9. Nah, itu gitu ya. Nah, ini sama, dia ngeloading. Karena 3D mungkin awalnya akan agak berat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan terasa loadingnya beda dengan loadingnya Canva ya. Tapi ini kalau sudah jadi, Bapak Ibu seret. Kalau nggak ada yang mau dirubah, Bapak Ibu, nah ini ya, ini dapat dilihat pentingnya merawat hutan. Ini 3D Bapak Ibu, bisa diputar, lihat bawah, atas, kiri, gitu ya, dan sebagainya itu. Nah, bahkan ada scene-scene lainnya, jadi kayak ada slide-slide berikutnya. Nah, ini tembus ke bagian lainnya lagi, gitu ya. Cuma ya loading lagi akhirnya. Nah, ini kalau seandainya nggak dilestarikan, terjadinya bisa pengundulan hutan, jadilah yang seperti ini. Nanti apa dampaknya, dampaknya dan sebagainya itu. Itu ada kayak semacam slide-slide-nya itu, dan ini bisa dengan mudah kita copy paste ke Canva. Jadi ini
yang saya contohkan yang saat ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah kita cuma tinggal milih dari pilihan yang ada tadi. Terus kalau memindahkan bagaimana? Nih misalnya ini kan dampak dari penggunaan root nanti apa? Terjadilah kebanjiran kan begitu. Nah ini kita tinggal klik yang embed di Canva ini. Dia akan mengcopy kodenya. Nah copy kodenya ini kita copy ya. Terus nanti tinggal kita paste ke Canva. Ya, misalnya ke sini. Tapi idealnya tadi ya Bapak Ibu, mungkin kita taruh ke tempat yang kosong misalnya. Kita kosongin dulu. Terus kita paste, Ctrl V atau klik kanan tempel ya Bapak Ibu ini. Ctrl V atau tempel. Nah, jadi dia loading apa yang ada di assembler tadi, dia akan keload ke sini. Nah, dia akan otomatis keload. Nah, ini kalau kita presentasikan, kita tampilkan, ya, maka 3D-nya tetap bisa kita gerak-gerakkan di dalam presentasi Canva tersebut. Nah, inilah cara yang paling mudahnya ya Bapak Ibu pakai assembler Edu. Ini loading awalnya saja yang lama, kalau sudah ke embed ke Canva-nya, dia akan juga ikut cepat Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kurang lebih jadinya kayak kupu-kupu yang tadi saya tampilkan itu ya. Nah, misalnya ini yang saya siapkan. Sorry, oh, di sini dia. Nah, jadi apa yang kita bikin ya, itu akan bisa kita besarkan, kita kecilkan kalau kita tampilkan di presentasi begitu. Nah, dia akan loading di sini dan bisa kita interaktifkan. Ini ya Pak Ibu ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau dia ngeklik yang atas, dia bisa lihat di HP-nya, bisa ditampilkan di ruangannya ya. Ini juga bisa kita zoom. Ini juga saya baru bikin beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini bikinnya gimana? Milih pulaunya dulu. Kasih hewan apa? Saya kasih kura-kura. Kasih hewan apa lagi? Saya ambil gajah, saya taruh ya. Nah, ini tadi gajahnya keklik ya Bapak Ibu. Saya memang bikin kalau gajahnya keklik dia jalan ya. Kura-kuranya apa? Ada keterangannya. Dia kura-kura Galapagos misalnya begitu. Ini bisa kita bikin yang seperti itu. Jadi nanti dalam presentasi kita bisa pergi ke sebelumnya, bisa pergi ke setelah slide-nya, itu tetap bisa digunakan. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu terkait fungsi di Canva-nya. Ya. Nah, sekarang seandainya pengen lebih mengotak-atik, bagaimana? Ini tadi kan adalah akun Assembler Edu yang pakai akun belajar Edi. Ini kalau seandainya tampilan saya lama, mungkin karena saya buka banyak tab sekaligus Zoom ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau normal nggak pakai Zoom itu akan jauh lebih cepat lagi. Nah, misalnya kita mau ngedit, jadi kita tertarik pakai ini, tapi ada yang mau kita rubah tatanannya begitu ya. Jadi ini bagus nih, tapi saya pengen ngubah hewannya bukan harimau misalnya, hewannya diganti yang lainnya misalnya. Maka Bapak Ibu bisa klik duplikat ya. Duplikat itu berarti modelnya kayak kita ngambil template Canva, kita pakai. Nah, kalau ini juga sama, kayak milih dari template ini, kita sesuaikan. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu bisa menata satu-satu, nambahi pohonnya, nambahi bunganya. Yang kupu-kupu tadi itu saya tambahi bunganya, begitu ya, berapa misalnya. Nah, ini bener-bener sesuai Bapak Ibu. Nah, kalau bagi saya sih, ini dipakai refreshing aja ya Bapak Ibu ya. Maksudnya dipakai refreshing itu sambil kita nata, pengen ngajar apa, nah, kita akhirnya mencoba menggunakan hal itu. Gitu. Jadi kayak hiburan saja ya. Kita kita menatanya ini menjadi sampai level seni. Kita menatanya bagaimana?
Nah, ini karena mungkin objeknya banyak ya, sampai 38 objek, pohon, hewan ini akhirnya ngelutnya dia agak lama. Saya tadi kurang milih contoh yang sederhana kayaknya ya. Nah, kalau yang ini akun saya yang satunya lagi lah akun yang berbayar. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya hampir nggak jauh beda dengan akun yang pakai belajar ID. Masih loading dia. Oke, sambil nunggu yang itu loading ya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang berbayar, dia batasannya lebih banyak lagi, gitu. Lebih banyak yang bisa dibuka. Jadi kalau misal ada set kayak ini, sifat kualitatif larutan, kekuatan pH asam, contoh-contoh yang bisa dibuka itu lebih lebih banyak lagi, gitu ya. Struktur atom, nah, sudah ada slide-nya juga. Yang versi apa? Versi belajar ini juga ada slide-nya sama. Nah, ini kayak begini, udah siap. Nanti bisa diedit, 3D-nya bisa digerakkan. Kurang lebih begitu ya nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan di Assembler Edu. Oke, masih lama ini kayaknya. Ya, terus sambil saya nyoba yang pakai akun yang ini satunya, kita cari yang lebih sederhana saja. Mungkin pelajaran TK ya. Wah, ini terlalu TK ya. Atau kalau mau bikin Bapak Ibu, kalau mau bikin dari kosongan ya, maka kita bisa masuk ke editor. Nah, di editor ini Bapak bisa melihat, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada beberapa yang bisa kita bikin. Apakah bikin kayak begini? Jadi dia nampak seperti di atas majalah atau buku yang nanti kita tambahkan semacam QR code-nya atau bahkan custom ada gambar apa. Kalau kamera dari situ maka dia akan menampilkan visual 3D-nya. Bisa juga seakan-akan kita taruh di ruangan kita, terus kita gerak-gerakkan, kita pindah-pindahkan begitu. Bahkan bisa juga menjadi yang namanya kuis interaktif 3 dimensi seperti ini. Ya. Akun belajar ID ataupun yang berbayar sama ya Bapak Ibu ya. Ini cuma kebetulan yang akun belajar ID masih loading tadi, maka saya pakai akun saya yang satunya lagi. Terus bisa yang ini menyematkan pada presentasi di Canva. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bikin di akun saya yang ini. Oh, yang ini sudah selesai. Nah, ini ya. Jadi ini kan tampilannya seperti ini. Ada pentingnya merawat hutan dan menjaga kelestarian alam. Nah, ternyata kita ingin mengubah ya, teksnya ataupun apa tulisannya, gambarnya. Nah, itu tinggal kita sebenarnya ini kayak PPT begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada judul, ada apa itu bisa kita edit gitu ya. Tulisannya dan sebagainya itu bisa kita kita rubah gitu. Misalnya kita nambahin hewan, maka ini kayak elemen di Canva. Kita pencet kotak ini ya. Terus kita cari. Nah, banyak elemen-elemen yang ada. Loh, Mas Adwin kok itu yang berbayar? Karena ini pakai akun belajar ID. Akun belajar ID tidak sampai semuanya ya Bapak Ibu ya. Tapi ada yang gratis ya. Terus ada yang spesial untuk belajar ID. Ini kalau pakai akun belajar ID. Jadi ada beberapa visual-visual yang bisa kita ambil kayak rumah-rumah Indonesia, tanaman ya, hewan, burung dan sebagainya. Sebenarnya cukup banyak ya. Misalnya kita mau bongkar struktur anatomi harimau. Apanya? Apakah tulangnya? Apakah ototnya ya? Apakah apanya? Misalnya kita ambil tulangnya. Nanti dia download terus dia naruh di sini Bapak Ibu. Nah, ini tulangnya akhirnya masuk. Loh kok nggak proporsional, kok terlalu besar gitu ya. Nah, ini sebenarnya terserah kita. Apakah mau kita besarkan, apakah mau kita kecilkan. Jadi kalau kita klik ke objeknya, kita tinggal pilih ubah ukuran ya. Nanti muncul kotak ini Bapak Ibu, kita kecilkan. Seret. Nah, kecil dia. Bisa kita zoom ya, bisa kita putar. Loh kok dia kok kayak tenggelam, kakinya kok kurang ke atas. Bisa kita pindahkan juga ya. Jadi apakah mau diterbangkan dianya, seret sampai ke atas begitu,
apakah ditaruh napak, dia juga bisa. Jadi ini kayak model 3D gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah ada gerakan lainnya? Bergantung animasinya bagaimana. Ada yang ada yang tidak. Nah, itu seperti itu. Ini kesannya kompleks, tapi kan Bapak Ibu bisa belajar sambil jalan ya. Di malam hari ini mungkin saya baru mengenalkan saja fitur-fitur dasarnya bagaimana, tapi dapat dibayangkan keseruannya bagaimana. Soalnya anak saya juga ataupun murid saya itu jadi suka kalau pakai HP terus dia menggerakkan terus memutar sendiri. Wah, ada begitunya ya, wah, ada begitunya ya. Apalagi kalau ini sudah kita tambahkan keterangan begitu ya, atau kita tambahkan teks-teks lainnya, itu akan bisa bisa ada serunya lagi di situ. Hmm. Nih, gajahnya apakah nggak bisa dipindah? Bisa juga. Jadi pilih gajahnya, terus kita pindah tempatnya. Apakah kita majukan? Apakah kita geser ke kiri? Ya. Jadi ada kalau 3D ada 3 sumbu ya, waktu X, Y, Z itu. Apakah satunya untuk maju ke depan, satunya untuk ke kiri, ke kanan, ya, satunya untuk ke atas. Nah, di sini ada tombol lainnya. Ya. Apakah mau diduplikatkan si gajahnya tadi atau bagaimana? Itu suka-suka kita ya Bapak Ibu dalam hal yang seperti itu tadi. Ya. Nah, nanti juga sama setelah kita tambahin tadi bagaimana caranya agar bisa sampai apa namanya? Masuk ke Canva begitu ya. Maka kita terbitkan terus kita copy lagi hasilnya tadi itu. Copy paste ke Canva-nya tadi. Nah, kurang lebih cara-caranya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita edit, kita copy, kita paste, dia juga akan langsung ke-update di Canva-nya sendiri seperti apa. Baik ya Bapak Ibu, mungkin itu dulu sebelum saya lanjutkan ke lain-lainnya. Dan juga saya sambil menunggu loading-loading beberapa aplikasi lainnya ini, kita buka dulu sesi untuk tanya jawab dahulu ya. Sehingga nanti akan lebih kedalamannya atau pendalamannya Bapak Bapak Ibu ingin tahu yang mana, saya akan menjawab atau mendemokan sesuai kebutuhannya Bapak Ibu semua. Itu dulu mungkin Mbak Zira dari saya kembalikan ke Mbak Zira selaku moderator, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Adwin atas penyampaian materinya dan juga belajar bersama tadi ya Bapak Adwin. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yakni Bapak Adwin Kurniawan, yakni tadi kita sudah mempelajari bagaimana sih membuat media pembelajaran interaktif dengan kombinasi Canva dan juga Assembler Edu untuk di berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan juga IFP. Masih banyak ya tentunya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk lebih dalam. Bagaimana itu penggunaan aplikasi ataupun yang lain sebagainya. Namun untuk itu sebelumnya saya untuk buka sesi diskusi ini, saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk mengisi absen terlebih dahulu yang sudah dikirim oleh admin dan tidak mengeklik link yang bukan dari admin ya Bapak Ibu guru. Nanti silakan isi absen yang sudah dikirim oleh admin di kolom chat Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id dan telah mengakses di ruang GTK, silakan bisa mengikuti komunitas guru pembelajar Indonesia yang telah terdaftar dalam GTK. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan saya buka sesi diskusinya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh mengaktifkan mikrofonnya dan juga kameranya, atau mengangkat raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu Guru. Saya, Iya. saya Bu. Bapak, halo, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Haris Andi hari ini. Mohon maaf Bapak, siapa? Bapak Aris, betul? Atau siapa ini? Mohon maaf. Mungkin saya Oh iya, Bapak Muhammad Awi, nggih? J. Nggih. Monggo Bapak untuk pertanyaannya.
Eh, Pertanyaan saya mungkin apa namanya agak lebih spesifik terkait dengan posisi mata pelajaran yang saya ampu, Pak narasumber Pak Advin. Oh, Karena saya sebenarnya itu sebelum mengikuti webinar ini tuh pernah dengar sedikit-sedikit tentang assembler itu. Cuma eh, ketika saya lihat-lihat entah itu di tutorial YouTube atau di TikTok itu untuk mata pelajaran yang saya ampu, kebetulan saya itu mengampu mata pelajaran agama Islam, oke, fikih. Saya guru MI masalahnya. ya. Jadi apa namanya kira-kira eh, karena saya belum terlalu dalam di assembler edu itu ada nggak ya kira-kira fitur seperti kayak orang orang sholat atau apa namanya wudhu dan lain sebagainya. Soalnya saya sendiri belum terlalu dalam di assembler itu. Cuma dengar terus lihat-lihat di YouTube gitu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Alwi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya Bapak Advin, satu pertanyaan langsung dijawab. Silakan. Langsung. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau terkait Islam, memang dia ini kan masih terus berkembang, Pak ya. Kayak Canva kan awal-awal juga topik-topik Islam itu nggak banyak ya. Kebetulan saya juga moral juga terkait agama juga ya. Jadi kita sebenarnya ada mirip-miripnya, Pak Alwi. Nah, kalau sementara ini, sejauh ini dia baru muncul tokoh karakternya. Jadi kayak Quran, terus apa berlaku kayak Muharram, terus Tahun Baru Islam itu dia sudah mulai ada di Assembly Edu. Tapi kalau sampai spesifik gerakan wudhu, gerakan sholat, itu animasinya belum sampai ke level itu, Pak Alwi ya. Jadi memang dia baru ini kayak ini ada Islam male, Islam female ya, terus Islamic New Year, terus Quran ya. Nah, ini baru dia sebatas yang seperti ini. Nah, akhirnya mungkin kalau untuk pelajaran agama, kita masih, apa ya, sifatnya jadi pemanis dulu ya, atau mempercantik saja akhirnya. Belum sampai yang mendalam terkait gerakan wudhu yang bagaimana, atau misalnya kayak makanan yang boleh dan makanan yang haram. Mungkin kita cari visual 3D di sini, terus nanti kita jadikan itu sebagai kepengajarannya. Terus misalnya binatang-binatang yang haram untuk dimakan, nah, mungkin di situ bisa kita tampilkan ular begitu, ataupun hewan-hewan bertaring kan mungkin begitu ya. Itu akhirnya lebih ke arah begitunya Pak, tambahan-tambahan objeknya. Tapi kalau spesifik sampai gerakan sholat, wudhu itu belum. Nah ini kayak ini baru kita karakter orangnya gitu ya. Nah tinggal apakah ini mau kita pakai untuk keterangannya kan, sorry, pencet salah ini saya tadi. Keterangannya apakah kita kasih caption misalnya gimana sih pakaian yang apa sopan menurut Islam, aurat itu yang seperti apa, itu kan akhirnya ngajarnya begitu. Ini bergantung pada kreativitas kita, akhirnya mungkin begitu Pak jawaban saya Pak Alwi. Jadi ini bisa dikasih caption sebagaimana saya tadi ngasih contoh, oh ulat keterangannya apa, oh ini keterangannya apa, itu mungkin masih di situ, begitu Pak Alwi. Tapi ya mungkin ya ke depan akan terus bertambah ya, sebagaimana Canva akhirnya akan semakin banyak juga gambar-gambar visual dan sebagainya. Gitu Pak Alwi dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bapak Alwi atas pertanyaannya tadi. Terima kasih juga Pak Adwin sudah menjawab. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang sudah ada resen, ada Bapak Tri. Bapak Tri Gosema Putra, monggo Bapak diaktifkan mikrofon dan juga kameranya. Halo, selamat malam Bapak. Iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera ya, Bu. Iya, baik. Pak, Pak Adwin, salam. Saya selalu mengikuti Pak Adwin kalau webinar Wis, makasih Pak. eh, dari apa kegiatan di ruang GTK ya. Kebetulan hmm, saya apa ya sudah lama sih ikut di Assembler. Ingin berbagi dengan Pak Alwi ya, karena sering pertanyaan Pak Adwin Iya, iya. eh, sholat gitu kan. Itu udah disiapkan
miniatur contohnya, bahkan dari assemblernya sudah ada yang sholat anak kecil itu gitu. Oh iya, yang Bacaannya ya kita ya sudah bisa input dengan audio gitu Pak Alwi. Memang memang benar ya Pak Alwin ya, memang berproses. Eh, Bahkan di sana sudah ada gambar Pak Alwi dijadikan 3D, dimasukkan ke assembler juga bisa gitu. betul. Sudah ada AI-nya, gambar gambar tuh 3D gitu, tapi memang masih berbayar. Eh, itu aplikasi yang di akhir tahun dimunculkan. Jadi kalaupun yang nggak mau berbayar ada solusi lain. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi di luar sana yang bisa eh, gambar tuh 3D itu Pak Alwi. Jadi memang kita diminta kreativitas sih. Saya mau misalkan mau menampilkan wajah saya gitu ngajar ya, nanti bisa diolah di aplikasi lain seperti ini ya yang ditunjukkan Pak Adwin. Ada sudah disiapin. Satu lagi mungkin Pak Adwin, teman-teman di sini ini kan udah kerjasama dengan kementerian. Apalagi tadi udah disampaikan dengan belajar ID sudah lebih apa ya? Kalau ini kan pro ya Pak Adwin ya, berbayar. Ya, Mm-mm. Apa namanya di sana gitu ya, kalau nanti ada tombol itu Pak Adwin nanti bisa minta. Mereka welcome kok, para desainernya, para pembuatnya. Itu ada di bagian mintanya di sebelah kiri kalau nggak salah itu Pak Adit. ini Jadi Pak, minta aset, ya minta aset apa yang dibutuhkan gitu. Itu kan minta 3D ini. permintaan-permintaan teman-teman gitu ya. Iya, seperti itu sih. Kalau nggak dipenuhi ya nanti cari aset dari yang lain, nanti kalau nggak mau berbayar gitu, atau cari di aplikasi yang lain. Asal dia nanti memasukkannya titik GLB dari pakar-pakar yang ya yang sudah ahli ya, mereka sudah biasa buat titik GLB gitu ya, pakai pakai apa ya nama aplikasinya itu. Apa namanya kalau alat-alat ibu itu Pak Edwin, eh, 3 dimensi itu ya, mereka tinggal masukkan penting titik GLB. Banyak sih sekarang sudah menyiapkan aplikasi 3D ya, 3D yang GLB juga. Microsoft juga punya labs-nya, itu bisa ya, ini seperti yang Copilot ini. Ini saya rekom juga nih. Juga bisa dimasukkan gitu ya Pak kalau kekurangan aset gitu. Jadi memang benar, saya setuju Pak Win, sana pernah eh, mengembangkan namanya buku digital berbasis Assembler Edu. Juga kita pernah sharing di Assembler Edu dengan Semolek. Membuat buku digital Pak. Jadi ada Canva dan plus Assembler Edu-nya. Itu Pak Edwin mungkin Pakai menambahkan karena memang QR-nya berarti saya Pak bukunya. ikut ikut ada ini pelatihannya di tahun kemarin, itu pesertanya guru-guru juga. Jadi semacam buku digitalnya Assembler lah dengan Canva, karena aplikasi Canva kan sudah kerjasama juga. Nah, jadi Assembler Edu itu sendiri kan sudah bisa copy yang di paste yang dijelaskan oleh Pak Adwin tadi. Jadi lebih hidup ya Pak Adwin ya. Betul. Itu sih dari saya, izin Pak Adwin, bukan maksud apa-apa. Karena memang perkembangan Assembler luar biasa. Sudah ada AI. Bahkan yang terakhir saya belum coba Pak Adwin. Itu teks promnya promnya ke 3D gitu. Kalau saya cobanya gambar ke 3D. Kemarin tuh saya belum nyoba itu Berarti pakai yang berbayar oh, juga Pak Gus. bayar Pak 35. Ya. Kebetulan saya trainernya, kami dikasih gratis gitu. Itu saja sih untuk tahun ini. Ada kesempatan untuk Pak Adwin dan teman-teman itu mengikuti Assembler Certified Trainer Pak. ACT Ya. Batch 2 mungkin di Januari ini akan buka. Kebetulan kami duluan saja sih Bapak Ibu. Eh, Sudah lama dan sekarang sudah kerjasama dengan kementerian. Makasih Pak Adwin, makasih Bapak Ibu sudah diberi ruang untuk apa ya, share pengalaman saja untuk teman-teman. Semangat guru agama, guru apa saja bisa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, terima kasih sekali Pak Gusma atas sharing-sharingnya ya Pak Gusma ya. Nah, betul yang pertama tadi seperti kata Pak Gusma ya, ternyata kalau wudhu ini sudah ada yang diwakili dengan anak kecil ini. Terus terkait yang dimaksud Pak Gusma, terkait masukan audio itu yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, ini kan memasukkan aset 3D, bawahnya gambar, bawahnya lagi teks ya. Bawahnya lagi ini kita bisa kasih yang namanya video dan juga bisa kita kasih audio. Nah, ini berarti tadi Pak Gusma maksudnya kita tambahkan audio lain tentang bacaan wudhunya atau bacaan doanya bagaimana ya. Itu kalau mau masuk ke advance-nya di situ. Nah, ini juga sama, misalnya kita ambil dua ini tadi, maka kita bisa terbitkan ya. Ketika diterbitkan nanti akan muncul link yang bisa kita embed ke Canva. Nah, ini. Jadi ini kita mungkin pilih preset untuk tampilan awalnya saja. Terus kita capture dan save thumbnail. Nanti butuh ngisi dua keterangan Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya untuk pelajaran apa, untuk kelas berapa. Setelah itu linknya muncul, linknya bisa kita embed. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi mata pelajarannya apa nih? Misalnya kita anggap ini general dulu ya Bapak Ibu. Terus kelasnya anggap saja general juga ya. Terus kita lengkapi informasi. Kita pilih yang simulasi juga boleh, cerita juga boleh. Ya. Lanjut. Nah, ini gambarnya bisa untuk apa aja? Pindah marker. Jadi kalau ada gambar yang serupa, QR yang serupa, di foto atau di scan pakai aplikasinya muncul anak wudhu ini, bisa letakkan doakan sama mode 3D. Kita lanjut. Ya. Publish. Setelah publishing, muncul apa itu link ya untuk embed ke Canva. Ini tinggal di copy, dipaste ke Canva. Itu ya, Bapak Ibu, mungkin langkah-langkahnya untuk ketika mau bikin sendiri. Nah, ini kan tadi cuma simple wudhu. Masa cuma begini, coba tambahin tanaman ya? Bisa, tinggal kita cari lagi di kumpulan objeknya tadi ya. Tadi saya kurang cermat ya, ternyata betul Pak Gusman tadi ya, memang ini sudah bertambah, ternyata ada wudhu juga, dan ini ada sholat juga ya. Tadi saya awalnya kata kuncinya Muslim atau Islam ya. Nah, tadi ini sudah mulai ada. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu butuh seperti tadi infonya ya, ini ada simbol tanda tanya di samping kiri, nanti minta 3D, Bapak Ibu bisa request ke dia, begitu ya. Nah, terus berikutnya lagi, kalau yang tadi disampaikan sama Pak Gusman, itu belum bisa pakai akun Belajar ID, itu terkait pakai AI dia untuk langsung menggenerate gambar 3D pakai AI-nya. Tapi kalau pakai yang berbayar, ya kayak akun saya yang ini, maka bisa apakah dari teks, ini yang beneran baru ya, apakah dari gambar. Itu pun harus beli koinnya lagi. Jadi nambah lagi selain berbayar bulanannya begitu itu. Nah, bagaimana alternatif gratisnya? Kalau saya pribadi, kalau mau nyoba-nyoba, maka pakai Copilot 3D ini Bapak Ibu. Jadi Copilot 3D ini bisa mengubah gambar tangan ya. Misalnya yang dicontohkan di video dia, gambaran anak dimasukkan ke AI-nya maka bisa berputar seperti ini. Nanti kita download apa ekstensio filenya adalah .glb atau GLB. Tapi ini butuh waktu ya Pak Bu. Ini adalah hasil dari orang-orang yang sudah mengenerate. Nah ini bisa juga kita ambil nantinya. Jadi apakah kita ini kan juga sama bisa diputar-putar ya. Nah nanti bagaimana prosesnya kalau ngambil dari Copilot? Maka ini kita download dulu ya. Kita pilih yang GLB ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa mengubah gambar dua dimensi ke tiga dimensi. Kita dapat GLB-nya. GLB ini bisa kita buka langsung di PPT kalau Bapak Ibu pakai PPT 365 atau 219 ke atas ya. Kalau sebelum itu belum bisa. Nah, kalau di assembler apakah bisa bisa kita tambahkan aset 3D tadi itu ke sini? Itu jawabannya bisa. Jadi kita unggah .jlb-nya ke sini. Ini. Unggah 3D custom. Nah, ini ada import 3D atau .jlb. Maka apa yang kita download dari Copilot tadi bisa kita import tembus ke assembler Edu. Ya, dari assembler Edu akhirnya bisa kita masukkan ke Canva. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita open. Nah, cuma
AI yang mengubah gambar 2D ke 3D ini juga masih proses berkembang. Kadang ada yang depannya bagus, belakangnya tidak ya. Saya nyoba moto di rumah itu kapan hari itu moto apa namanya? Eh Kettle listrik, nah, teko listrik begitu ya. Nah itu teko listriknya belakangnya itu jadi datar lah. Ada begitunya kadang Mas ya. Tapi bisa juga kadang dia bisa bagus seperti ini, penyihir ini. Ini gambaran anak ya, berubah jadi 3D, nah, terus akhirnya masuk seperti ini. Tuh. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dimasukkan, terus nanti kita bagikan lagi ke Canva. Nambahkan tulisan yang kayak begini, bagaimana? Pakai teks, terus nanti di situ ada anotasi, ya. Kita pilih apakah mau garisnya lurus, apakah garisnya bengkok, ya. Terus kita tambahkan, ya. Misalnya bunga matahari. Bawahnya adalah deskripsi atau keterangan dari bunga matahari tersebut. Ya, kita taruh, nanti dia akan muncul ya, di depannya. Terus kita geser-geser sesuaikan titiknya agar pas dengan tanaman atau objek yang kita pilih tadi itu. Atas ini bunga sepatu, bunga matahari yang mana yang atas lagi, gitu ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu, Bapak Ibu. Nanti sama ya. Jadi ini tinggal dilanjutkan, dipindah-pindahkan, disesuaikan. Oke, terima kasih Pak Busma atas sharing-sharingnya. Insya Allah sangat berharga ya. Saya juga belajar, kita semua belajar. Monggo silakan penanya berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya tadi untuk Bapak Tri Gusma Putra atas ilmunya juga ya. Tadi untuk Bapak Ibu guru semua bisa disaksikan dan juga didengarkan. Kita sangat-sangat dapat ilmu banyak ini dari Bapak Ibu guru dan juga dari narasumber pastinya. Jika nanti Bapak Ibu guru bingung ataupun tadi karena ini waktunya kan kita belajar terbatas ya Bapak Ibu guru nanti ada rekamannya boleh disaksikan ulang di YouTube-nya Guru Pembelajar Indonesia ya Bapak Ibu guru. Jadi disaksikan bisa perlahan karena ini belajar kita keterbatasan waktu. Baik, ini Bapak Rudi ada pertanyaan nih Pak. Pak Rudi Ya, itu silakan. ada keterangannya itu Pak bisa bentuk audio. Kalau diklik keterangannya akan keluar audio atau tidak katanya Pak. Nah, ini sebenarnya bisa. Cuma di malam hari ini saya memang tugasnya mengantarkan, mengenalkan dulu Bapak Ibu ke assembler ya. Maksudnya kalau kita mau mau sampai ada kita klik muncul audionya bisa apa tidak? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jangankan audio, dia bergerak jalan tadi juga bisa. Jadi misalnya kita pilih objeknya si ulet ini begitu ya. Saya kasih nama ulet. Ulet ini apakah kita mau ganti objeknya, apakah kita tempel, ataukah kita ini bahwa ada tulisan interaktif ya. Ini kalau kita nyalakan on, ya, maka nanti akan ada tambah interactivity. Nah, ini apa? Apakah mau pindah? Apakah mau lompat? Apakah muncul efek suara? Jadi, kalau ulatnya dipencet, muncul suara apa? Kalau bunga yang ini yang dipencet, muncul suara apa itu bisa. Jadi, apakah animasi hewannya berputar, begitu ya Bapak Ibu ya? Apakah dia skalanya jadi besar? Apakah jadi muncul, jadi hilang? Pindah scene, buka link, misalnya ternyata itu untuk tembus ke link yang mana? Buka video itu bisa. Misalnya, lama ini kita pilih yang berputar dulu ya, Bapak Ibu. Mutarnya bagaimana? Apakah hadap kiri? Apakah belok kanan? Nah, ini juga ada pilihannya ya. Terus kita pilih simpan. Nah, ini akhirnya ini yang saya maksud dengan tanpa coding. Kalau Bapak Ibu pernah belajar apa ini namanya? Saya kok jadi lupa namanya. Scratch itu ya. Itu kan modelnya begini. Nah, ini juga bisa tambah. Apakah dia muter sambil ada suaranya? Juga bisa. Itu begitu ya. Ini saya bilang nggak siap contoh untuk suara ya, Bapak Ibu. Maksudnya itu nggak nyiapkan audionya. Makanya nanti kalau kita klik ya si uletnya itu pada saat pratinjo atau sudah di-share ke Canva, maka dia akan berputar atau mengeluarkan suara. Nah, begitu kurang lebih. Silakan Mbak Zira.
Oke, terima kasih Bapak Advin. Bagaimana Pak Rudi? Atas pertanyaannya, karena Pak Rudi tadi menanyakan audio sudah beberapa kali nih. Jadi sudah terjawab nggak Pak Rudi? Nanti mungkin bisa di seminar selanjutnya ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada materi ini lagi, seminar selanjutnya bisa ke audio dan juga lain sebagainya. Karena ini AI ini sangat banyak sekali yang harus kita pelajari perlahan ya Pak ya. Karena buat digital yang baru ini, perkembangan yang baru ini. Oke, terima kasih Bapak Rudi. Oke, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Monggo, Nah, dipersilakan. kalian mendemokan ya. Tadi kan baru kita perintah kalau diklik dia berputar. Nah, ketika kita perhatiin jauh, nah makanya kalau kita klik di uletnya, dia akan muter Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, ini bisa diganti suara, diganti kalau diklik muncul video, itu sangat bisa. Kurang lebihnya begitu ya Bapak Ibu. Oke, silakan mungkin ada penanya lainnya dulu sebelum saya lanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Boleh Pak, ini ada di kolom chat dari Bapak Pedril Rahmat. Pak, saya guru matematika SMA. Materi yang saya ajar bisa dikatakan banyak rumus seperti integral, turunan, atau yang lainnya. Ada ide tidak Pak untuk membuat media interaktif di Sumber Edu ini? Barangkali ada ide Pak untuk matematika? Nah, kebetulan saya nggak ngajar matematika ya, tapi kalau membicarakan tentang ide, saya itu, tapi saya suka matematika. Dalam artian begini, matematika itu kalau hanya dilihat rumus sama angkanya, jadi nggak menarik. Jadi kita nggak tahu realnya apa. Misalnya ada gerak parabola, bukankah akan lebih menarik kalau misalnya kita cari animasi orang main basket, memasukkan bola ke ring basket gitu ya. Terus di tengah-tengah pada waktu bolanya terlempar atau bolanya ketika diklik muncul rumus parabolanya D sama dengan apa-apa per apa kan begitu. Itu kan akan bisa begitu. Atau misalnya rumus percepatan begitu ya. Maka kita cari animasi mobil balap ya. Terus dia jalannya bagaimana. Atau bisa juga guru fisika mau menjelaskan tentang sentripetal sama sentrifugal. Kita cari lagi gambar mobil balap yang pada tikungan kan begitu. Nah, nanti ketika diklik muncul keterangan rumus yang bagaimana. Itu bisa begitu Bapak Ibu. Tapi memang begini ya, kalau kita benar nata yang dari kosongan sampai jadi bagus, itu mungkin akan agak butuh waktu yang lumayan panjang. Jadi kalau mau saran, itu enak kita cari dari kumpulan template yang sudah dibikin oleh orang-orang lain. Ya. Jadi nanti insya Allah ini akan terus bertambah Bapak Ibu. Ya, akan terus bertambah. Cuma ya tadi ya, kadang bertambahnya bisa dimasuk ke akun yang pro dulu, yang berbayar dulu. Baru berikutnya masuk ke akun yang apa ini? Belajar ID. Karena akun belajar ID ini sepertinya memang dicarikan pada topik-topik yang terkait dengan pelajaran saja ya, yang sifatnya hiburan apa itu tidak muncul di sini gitu ya. Nah, dan ini juga ada yang Playtable ini juga sudah baru muncul ya. Ini yang LKPD tadi itu. Tapi ini ada yang dijual sama orang lain ya. Kita akhirnya butuh beli untuk nyetak. Bisa juga kita bikin sendiri. Kalau pakai lewat editor itu berarti kita bikin sendiri. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dwin atas jawabannya dan pemaparannya tadi. Bagaimana Bapak Bedrial Rahmat yang guru SMA Matematika ini? Oke, sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru yang belum melakukan absen, monggo untuk melakukan absen terlebih dahulu yang sudah dikirim oleh admin, atau admin boleh untuk mengirimkan ulang link absennya, barangkali ada yang terlewat karena tertimbun chat yang lainnya. Dan tidak mengeklik link yang bukan dari admin ya Bapak Ibu guru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id dan telah mengakses di ruang GTK, silakan bisa mengikuti komunitas guru pembelajar Indonesia yang telah terdaftar dalam GTK. Baik, tadi Bapak Rahmat sudah menjawab. Oke Pak, terima kasih katanya. Baik, selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengklik raise hand terlebih dahulu. Di sini sudah ada Pak di kolom chat dari Ibu Dewi Rahimah. Bapak file yang bisa diimport ke assembler
hanya berbentuk GLB katanya. Apakah ada jenis file lain, Pak? Bagaimana Puppet untuk membuat objek GLB dengan Oke. Copilot? Ya. Oh, oke. Apakah ada format lain? Mm-mm. Sebenarnya kalau format lain 3D banyak. Cuma berdasarkan pengalaman saya, JLB ini yang paling tidak berubah warna dan bentuk, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita, tapi saya lebih seringnya pakai PPT ya sebelumnya nyobanya ya. Itu kalau kita pakai PowerPoint, itu kadang kalau kita bukan yang format GLB, itu ada yang warnanya, misalnya ini kan ada gradasi ya, bunganya merahnya ini. Itu bisa merahnya jadi merah yang wutuh, wungkul gitu, yang akhirnya tanpa gradasi yang jadinya jelek. Nah, GLB itu lumayan fleksibel dibawa kemanapun. Nah, kurang lebihnya begitu. Gimana cara bikin pakai Copilot-nya? Masuk ke Copilot, ya Bapak Ibu, terus masuk ke Labs. Kenapa kok masuk ke Labs? Karena ini pun juga masih dalam tahap uji cobanya si Microsoft ya. Jadi oleh karena itu saya katakan tadi ini juga belum sempurna. Tapi ke depan dengan berbagai macam fitur-fitur itu juga saya rasa tinggal tunggu waktu ya. Karena kita sekarang sudah bisa bikin video cepat. Misalnya pakai Gemini Notebook LM ya. Bikin buku cerita. Kapan hari saya pernah ngasih pelatihan di GPI juga terkait bagaimana bikin storybook yang cepat pakai AI. Bikin lagu pakai AI, ya itu kan sudah banyak ya, bahkan banyak hal-hal yang seperti itulah. Kalau kita mau praktekkan, demokan ya, Bapak Ibu bisa masuk ke Copilot pakai akunnya masing-masing, terus Bapak Ibu tinggal upload gambar ya. Jadi diupload saja, semakin tidak ada backgroundnya, semakin bagus. Jadi misalnya Bapak Ibu mau memfoto, ini misalnya ya, saya punya cangkir begini, Bapak Ibu foto, yang belakangnya itu bersih, terus kita taruh di mana? Di Copilot-nya ini tinggal kita upload, misalnya begitu. Maka dia akhirnya akan bisa menampilkan gambar tersebut. Ini saya belum menyiapkan ya. Kita coba cari salah satu gambar kalau mau kita demokan. Pak, gambar anak kecil. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu berarti. Ini kurang ideal. Idealnya backgroundnya polos. Idealnya. Terus kita upload image. Kita taruh di sini. Open. Nah, tapi dia akan memproses. Prosesnya ini yang agak lumayan karena mengubah 2D menjadi 3D. Jadi bisa kita tinggal ngapa-ngapain gitu ya. Masak mie barangkali atau apa itu gitu. Nah, itu kurang lebihnya begitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau sudah jadi JLB, kita tinggal masukkan ke assembler, terus bisa kita taruh di Canva. Atau kalau Bapak Ibu pakai PowerPoint yang 365, 2019 ke atas, itu juga bisa bikin, oh ya sorry, dia juga kena aturan tidak bisa pakai yang ada wajah orangnya ya, saya lupa. AI, beberapa AI sekarang itu nggak bisa yang ada, atau wajah tertentu kayak wajah anak-anak. Mungkin Pak Gusman tadi bercerita kalau wajah beliau, wajah orang senior, wajah orang tua itu bisa karena tidak dilindungi oleh aturan-aturan tertentu. Tapi kurang lebih tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi kita upload gambarnya ke sini, nanti kita minta dia bikin jadi 3D-nya, ya. Hasilnya kurang lebih inilah yang pernah dihasilkan sama orang-orang lain pakai Copilot, gitu ya. Jadi bisa kita explore yang pernah dibikin sama orang lain ini. Nah, kurang lebih begitu, Ibu yang bertanya. Baik, terima kasih Bapak Adwin. Bagaimana untuk Ibu Rahimah? Apakah sudah cukup? Apakah Ibu Rahimah ada tambahan? Oke, terima kasih kata penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Ibu Dewi Rahimah. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, apakah ada lagi? Tadi sudah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan, mungkin Oke. Bapak Ibu menyimak ya. Nanti kita bisa Kalau saya lihat. lanjutkan dulu ya, Mbak ya.
Boleh, Pak, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan dulu. Memang saya enak kalau ada diskusinya ya, daripada nunggu sampai 1,5 jam baru kita berakhir, baru kita dialogkan ya. Betul. Baik. Jadi kalau kita bicarakan jalan-jalannya bagaimana, maka kita pikirkan dulu ya. Jadi kalau mau kita rangkum tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya dari awal sampai akhir bagaimana, Bapak Ibu mau bikin pembelajaran yang seperti apa, konsepnya bagaimana, terus kira-kira desain narasinya bagaimana. Jadi kita nata dulu di Canva, mau alurnya yang bagaimana, ya ceritanya, terus mungkin tata letak visualnya seperti apa. Di Canva-nya itu kalau bikin LKPD, LKPD-nya juga bagaimana. Terus berikutnya kita cari visualisasi 3D yang cocok. Ya, berarti ini akhirnya kita main kata kunci ya. Kayak tadi kan saya awalnya ngetiknya Islam. Oh, yang ada tetap yang cowok sama cewek berdiri ya. Ternyata kalau pakai langsung kata wudhu, kata sholat, ternyata ada yang anak kecil sholat tadi itu. Mungkin sekarang belum ada yang versi hijab, versi perempuan, tapi ke depan mungkin akan bisa bertambah. Ya, jadi kita bisa memilih aset. Loh kalau ternyata di pilihannya tidak ada, sebagaimana yang tadi ya, kita bisa request ke mereka, komunitas assemblernya itu, atau kita bikin sendiri aset 3D pakai Copilot, Copilot 3D tadi, itu yang paling mudahnya. Kalau gambarnya saja kita belum ada, bagaimana? Ya kita bisa bikin pakai AI, bikin gambarnya dulu ya, versi 2 dimensinya bagaimana. Terus kita minta Copilot untuk bikin 3D-nya. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi ini di sini kita mencari atau memilih atau membuat 3D-nya. Setelah itu bagaimana? Ya kita integrasikan, kita masukkan, tinggal mengembed. Embednya bagaimana? Mudah. Ctrl C, Ctrl V. Ini kalau Bapak Ibu pernah nyoba bikin website ya di masa dahulu, terus mengembed apa program seperti peta konsep atau 3 dimensi ataupun bahkan set PPT dalam sebuah website itu dulu susah ya, harus ada coding-codingnya. Kalau ini karena Canva sudah memudahkan, tinggal copy paste, itu enak ya, akhirnya jadi mudah. Karena itu tinggal memindahkan hasilnya tadi itu ke sebelah sana tadi itu, integrasikan. Nah, kalau sudah masuk ke Canva, bagaimana? Bisa Bapak Ibu presentasikan, ya. Kita tampilkan sebagaimana saya tampilkan slide ini, ya pada malam hari ini. Atau bagikan linknya agar peserta bisa belajar sendiri di rumah. Atau bisa juga di print, ya. Jadi kalau yang kayak LKPD itu kan berarti di print, kita kasih QR code-nya, ditempelkan di LKPD-nya, maka siswa ketika nyekan QR code-nya tadi itu, muncullah animasi ataupun model 3 dimensi yang tampak melayang di atas kertasnya tersebut. Nah, ini kurang lebih jalan-jalannya atau langkah-langkahnya nanti akan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus bagaimana agar ini beneran bisa dan ada peningkatan ya dari kita? Butuh dicoba Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bahas pada malam hari ini akan kurang berguna, akan kurang bermanfaat kalau kita nggak nyoba ya. Maka gimana tahapan nyobanya? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID. Karena lumayan daripada kita harus berbayar. Kalau nggak pengen berbayar bagaimana? Bisa pakai caranya Pak Gusman tadi ya. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk mendapatkan akun assembler ini. Apakah jadi certificate trainer seperti yang disampaikan Pak Gusman tadi, atau bisa juga membeli lewat mereka yang sudah jadi distributor dari yang namanya assembler. Biasanya dapat kode yang lebih murah lagi ya, atau beli langsung ke aplikasinya. Itu kalau mau pakai jalan beli. Tapi sejauh ini menurut saya kalau untuk guru pakai yang gratisan sudah cukup ya, dan akan terus bertambah insya Allah. Ya, terus berarti Bapak Ibu nyoba begitu diaktifkan, terus eksplorasi. Jadi kita bisa eksplorasi, login ke Asumber Edu, kita nyoba nyari-nyari ya di aset 3D-nya tadi bagaimana, terus kita coba. Baik yang dari topik-topik yang siap pakai, template presentasi yang gratis, dan sebagainya itu. Jadi inovasi yang terbesar dalam pendidikan itu mesti dimulai dari satu langkah yang berani. Manusia tidak mungkin bisa mencapai ke bulan kalau manusia tidak pernah
mencoba membuat langkah-langkah bermimpi untuk ke bulan. Kalau manusia tidak pernah membuat yang namanya langkah-langkah penghitungan gravitasi, penghitungan bahan bakar untuk nyampe ke luar angkasa yang seperti apa. Kalau manusia nggak mencari langkah-langkah juga untuk menyiapkan bagaimana lapisan pesawat yang bisa cocok untuk menembus ke luar angkasa. Jadi ya memang butuh untuk dicoba ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita bahas pada malam ini, harapan kami dari GPI ataupun saya pribadi ke Bapak Ibu, kita praktekkan, kita coba. Saya malah kadang itu terinspirasi ya, kagum dengan para pendidik yang mungkin usianya itu senja, tapi semangat belajarnya itu luar biasa ya. Bahkan pernah saya mengadakan pelatihan itu, praktek dia malah bisa yang cukup bagus, walaupun awalnya susah payah begitu. Tapi ketika mendapatkan hasilnya, itu akhirnya bisa memukau gitu ya. Nah, bahkan untuk membuat slide yang seperti ini Bapak Ibu ya, menurut saya ke depan ya, hambatan teknis itu menjadi semakin kecil karena semua itu akan dimudahkan oleh AI. Misalnya tadi ya, jangan-jangan besok kita ngetik teks prompt, itu sudah langsung muncul keluar 3D-nya. Yang itu sifatnya gratis. Kalau tadi kan masih berbayar ya. Yang ini sifatnya gratis itu akan sangat mungkin. Bahkan slide yang seperti yang dilihat Bapak Ibu sekarang ini sangat tidak untuk kemungkinan ke depan itu ya ini akan dibantu dibikin oleh AI. Sudah rapi, bagus, desainnya konsisten. Sehingga kita fokusnya apa? Fokusnya tinggal pada mengajarnya bagaimana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi aktifkan, tautkan, coba. Jadi kita butuh untuk menjalankan yang seperti itu. Nah, terus apalagi itu terkait tentang yang namanya eh, terkait tentang kita kalau mau membuat yang namanya assembler masuk ke Canva-nya. Begitu ya kurang lebihnya ya. Nanti kalau mau bikin yang LKPD bagaimana? Sama, bedanya kan kita awalnya bukan nyari presentasi, kita dari awal nyusun LKPD, terus kita cari objeknya di kumpulan objek yang sudah disediakan oleh siapa yang namanya assembler ini tadi. Kurang lebih seperti ya. Kayak yang ini tadi yang ditanyakan tentang matematika tadi, ternyata di sini ada, tapi ya adanya masih masih dua kuplik itu ya yang ditandai. Mungkin bisa jadi ada tapi nggak ditandai matematika oleh orang yang bikin. Ini kan akhirnya bisa kita nyoba explore, Bapak Ibu nyoba explore saja, Bapak Ibu ngajar yang kelas berapa ya. Nah, tapi kalau pakai akun yang belajar ID, ada yang terkunci, Bapak Ibu, kayak ini ya. Terkait hukum ini terkunci. Tapi yang terbuka juga lumayan banyak. Nah, jadi ini bisa, apakah kita pilih sains, sainsnya kelas berapa, SMP misalnya. Nah, tinggal kita cari-cari lagi. Nah ini, tapi ada yang terkunci ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita pakai akun Belajar ID, kalau mau buka ini, maka akhirnya kita diminta bayar. Tapi kalau dari Belajar ID, dia harganya hanya 25.000. Kalau saya yang tadi pakai akun Gmail sendiri, itu 35.000. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, terkait eksplorasinya. Jadi kita bisa eksplor sejauh yang kita mau. Loh, kalau ada yang menarik, tapi apa namanya tidak masuk ke belajar ID. Gimana caranya? Sebenarnya ada cara cara ininya ya. Apa ya? Masa saya nyebut cara curang ya? Bukan cara curang ya, tapi lebih pada kita cari saja. Misalnya ada gambar ya yang Bapak Ibu butuh. Di sini ada, tapi nggak termasuk yang gratisan versi belajar ID. Cari saja di Google gambar yang serupa, gambar 2D-nya, taruh di Copilot 3D, kita masukkan GLB-nya ke assembler. Kurang lebih nanti begitu Bapak Ibu caranya. Ya atau cara paling gampang ini kita print screen misalnya ada yang menarik ya kita print screen di sini. Terus kita masukkan ke eh, apa namanya Copilot 3D. Tapi itu kan rasanya kayak apa ya kurang etis, kurang menghargai si pembuat eh, seniman 3D-nya. Sehingga paling etisnya ya kita cari di Google yang gambar terbuka begitu atau Pexel begitu ya. Yang itu memang benar-benar bebas hak cipta, baru kita masukkan ke Copilot. Atau Bapak Ibu nyoba bikin gambarnya pakai Gemini dulu ya. Terus baru ditaruh di
Copilot itu begitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan barangkali masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti mungkin saya ngasih statement-statement penutup. Gitu mungkin, Pak. Baik, terima kasih Bapak Adwin atas penyampaiannya kembali. Wah, sangat-sangat bermanfaat ini ya. Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau Bapak Ibu Guru ingin mencoba-coba, boleh sambil dibuka laptopnya tadi. Dan ingin ditanyakan, boleh sambil share screen juga Bapak Ibu Guru, saya persilahkan. Oke, nanti untuk rekaman ulang nanti akan dapatnya bisa dilihatnya salah satunya nanti di YouTube ya Bapak Ibu Guru. Di YouTube itu nanti ada rekaman ulangnya, jadi Bapak Ibu bisa melihat ulang dari awal dari pelatihan pada malam hari ini. Karena kan kita terbatasan waktu ataupun Bapaknya menjelaskannya itu pengen yang pelan-pelan banget atau Ibunya pengen pelan-pelan banget, boleh nanti di setting aja itu. Untuk kecepatannya bisa 0,5, jadi tidak buru-buru sambil dicatat hal-hal yang pentingnya. Jika sudah tidak ada, boleh langsung ke closing statementnya, Pak Adwin. Oke, Mbak Zira, saya izin ngambil fotonya. Oh iya, Pak, sih. Saya kaget pada muka saya. Nah, ini sebenarnya alternatif ya, Bapak Ibu. Misalnya tidak ada visual 3D yang kita temukan di assembler, belum ada ya, belum dibikin. Terus di Copilot tadi juga belum ada. Maka kita bisa minta Gemini atau AI lainnya, ya. Misalnya ini kan buatkan ilustrasi magnet dan magnetnya. Ini bisa kita download bentuk gambar. Nanti kita upload lagi ke Copilotnya tadi untuk dibikinkan 3D-nya, begitu ya Bapak Ibu. Ini mungkin kalaupun saya contohkan, dia masih loading, tidak mungkin selesai, tapi kalau lebih saya jelaskan tahapan-tahapannya ya. Jadi kita bisa download, kita taruh, terus kita upload image ke sini. Pun juga, seandainya mau kita pakai wajah dan sebagainya, kita juga bisa mengambil gambar, misalnya di sini saya ngambil gambarnya Mbak Zirah ya. Terus kita minta si Gemini untuk bikin ilustrasi 3D. Tapi sekali lagi ilustrasi 3D yang dibikin oleh Gemini tidak beneran 3D, hanya visual yang nampak seakan-akan 3D lah. Tapi hasilnya tadi itu bisa kita ambil, kita taruh di Copilot, yang akhirnya nanti akan berubah menjadi 3D-nya. Ya, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Maksudnya kalau ternyata Bapak Ibu pengen fotonya panjenengan, ya seperti yang diceritakan Pak Gusman tadi, ya lu hilang. Ya, dan sebagainya itu, maka kita bisa dengan urutan atau tahapan yang demikian. Begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, baik, sebagai penutup, ya nanti kurang lebihnya Bapak Ibu bisa explore, terus insya Allah nanti juga selain Bapak Ibu melihat rekamannya, apa yang kita dialogkan pada malam hari ini kan nanti akan ada PDF-nya. Terus beberapa pertanyaan Bapak Ibu biasanya akan saya tambahkan lagi juga. Ya, jadi misalnya urutan langkah-langkah tahapan-tahapan agar bisa nyampe yang masukkan gambar bagaimana sebagainya itu akan bisa ada PDF-nya yang itu insya Allah dibagikan di grup ya Mbak Zirah ya. Biasanya begitu ya. Nah itu akan seperti itu. Baik ya Bapak Ibu sebagai penutup sebentar. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, yang namanya teknologi itu akan terus berkembang, yang namanya teknologi akan terus berubah ya. Namun teknologi itu hanyalah alat. Sekali lagi, teknologi hanyalah alat. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, tidak boleh bergantung pada yang namanya alat, tidak boleh dikendalikan oleh alat, tidak boleh diperbudak oleh yang namanya alat. Alat itulah yang harusnya kita gunakan. Jadi alat itu hanya bersifat sementara, tapi keberadaan guru, keberadaan kita dalam mengajar, menginspirasi, itu yang akhirnya selalu akan dihentikan oleh siswa. Pada malam hari ini, mungkin saya hanya mengajak rekan-rekan semua untuk terus belajar, untuk sama-sama terus berinovasi, memajukan pendidikan Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas berbagai kesempatan. Semoga keselamatan, kebahagiaan selalu mengiringi Bapak Ibu di tahun 2026 ini.
hingga tahun-tahun depan dan berikutnya lagi. Amin, amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Adwin atas pemaparan materinya dan juga ilmunya. Masya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru sekalian pastinya ya. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru tadi yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi ini dan juga sharing-sharingnya tadi. Namun karena keterbatasan waktu kami memohon maaf belum bisa mengakomodir pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas semua pertanyaan, masukan dan juga dalam sesi diskusi pada malam hari ini sangat-sangat berharga dan juga bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Dan saya harap sesi tanya jawab ini dapat membantu memperjelas hal-hal yang mungkin masih belum dipahami baik sebelumnya. Baik, dalam sesi pelatihan pada malam hari ini, kita tadi telah mempelajari bagaimana sih membuat media pembelajaran interaktif dengan kombinasi Canva dan juga Assembler Edu untuk di berbagai perangkat seperti HP, laptop, dan juga IFP. Baik, selanjutnya karena tadi closing statementnya sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita langsung ke sesi foto ya Bapak Ibu Guru. Silakan sesi fotonya untuk mengaktifkan semua kameranya dan kita persiapkan untuk foto bersama. Sudah siap Bapak Ibu Guru? Admin dipersiapkan ya. Dalam hitungan 3 ya. Siap ya Bapak Ibu Guru? Oke, siap admin. 1, 2, 3. Lagi, boleh? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh Bapak Ibu Guru. Jempol semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Hebat, Masya Allah. Terima kasih banyak. Selamat tahun baru ya Bapak Adwin. Kita sudah 2026 ya Bapak Ibu Guru, hebat ya. Sudah melewati 3 hari kita 2026. Baik, saya mewakili tim Guru Pembelajar Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Adwin Kurniawan selaku narasumber pada malam hari ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan melalui pelatihan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi pelatihan hari ini. Semoga pengetahuan yang telah kita peroleh dapat membantu Bapak Ibu Guru dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan juga efektif bagi siswa Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, kami ucapkan mohon maaf jika ada kesan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam sesi pelatihan pada malam hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada kegiatan Guru Pembelajar Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.